Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah Hukum Bisnis tentang badan usaha. Perkenalkan, nama saya Putri Rovina Waturu selaku moderator dan rekan saya Furkon Fadilah, Markus Dara Bali, Koritri Ramdhani, Tuti Hardiati, Purwati, Amelia, dan Lensa. Pengertian badan usaha. Apa sih badan usaha? Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Ada badan usaha. Secara umum, badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada badan usaha tidak berbadan hukum, yaitu badan usaha yang dalam pendiriannya tidak memerlukan pengesahan dan Kementerian Hukum dan HAM, melainkan hanya dari instansi yang berwenang saja. Contohnya ada firma, CV, usaha dagang, atau toko bangunan. Yang kedua ada badan usaha berbadan hukum, yaitu badan hukum yang pendiriannya harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Contohnya perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan perum. Dan ada lagi badan usaha berbadan hukum, contohnya perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan perum. Dan ada lagi badan usaha berbadan hukum, ada perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Yayasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan dalam Pasal 1 Angka 1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Adapun pengertian yayasan menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Purwadarminta. Menurut Purwadarminta menjelaskan, yayasan didirikan dengan tujuan untuk memajukan suatu sekolah untuk maksud dan tujuan tertentu. 2. Zainul Bahri. Zainul Bahri berpendapat yayasan merupakan suatu badan hukum yang muncul sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial khususnya. Selamat siang bos, selamat siang teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan tujuannya berdirinya yayasan. Yang pertama, untuk mencapai tujuannya tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang kedua, yayasan harus bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang ketiga, maksudnya dan tujuannya yayasan wajib dicantumkan dalam anggaran dasar yayasan. Pendirian yayasan dilakukan dengan angkat notaris dan mempunyai status badan hukum. Setelah akan pendirian memperoleh permasalahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau penjabatan yang dituju. Pihak yang terkait dari yayasan. Yang pertama, Panglima Pengadilan Negeri. Pendirian yayasan didaftarkan ke Panggilan Negeri. Yang kedua, Kejaksanaan Negeri dapat mengucapkan penghormatan pembubaran yayasan kepada pengadilan jika yayasan tidak menyesuaikan anggaran dasar
dalam jak waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, akuntan publik. Laporan keuangan yayasan diadukan oleh akuntan publik yang memiliki isi menjelaskan pekerjaan. Syarat pendirian yayasan. Syarat pendirian yayasan oleh satu orang atau lebih dengan cara memisalkan sebagai harta yayasan. Pendirian menjadi kekayaan awal yayasan itu. Pendirian yayasan dilakukan mulai angkatan notaris dan dibuat menggunakan bahasa Indonesia. Struktur organisasi yang ada di yayasan terdiri atas pembina, pengurus, yayasan dan pengawas. Yayasan dapat juga diberdirikan berdasarkan dari surat warisan. Yayasan dapat memperoleh status badan hukum telah akan berdirian yayasan telah disahkan oleh materi atau jabatan yang telah ditunjuk. Yayasan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lainnya, dan yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesulian. Baik, sekian dari penjelasan berdirinya yayasan. Sekian dan terima kasih. Perseroan terbatas. PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Sebuah perseroan terbatas berbadan hukum tentunya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar ada tindak perbuatan yang melawan hukum. Menurut pasal 1 UPT nomor 40 tahun 2000, UPT adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal berdiri berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbatas dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dasar hukum. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-Undang nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang pasar modal berkaitan dengan pembentukan PT terbuka. Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1998 tentang pemakaian nama perseroan terbatas. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1998 tentang pemakaian nama perseroan. Tujuan pendirian. Tujuan PT perseroan terbatas didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham yang di mana para pemegang saham perseroan ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan perseroan itu dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan. Pendirian perseroan terbatas. Yang pertama ada tahap pengajuan nama PT. Kedua, tahap pembuatan akta pendirian PT. Yang ketiga, tahap pembuatan surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Nomor 4, ada tahap permohonan nomor pokok wajib pajak NPWP. Yang kelima, ada tahap pengesahan anggaran dasar perseroan oleh Menteri Kemenkumham.
Yang keenam, ada tahap pengajuan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketujuh, tahap pengajuan tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang kedelapan, ada tahap berita acara negara Republik Indonesia atau BNRI. Syarat pendirian perseroan terbatas. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas, yaitu pendiri minimal 2 orang atau lebih dan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Struktur pengurus minimal terdiri dari 1 direktur dan 1 komisaris. Untuk PT lokal, pemilihan nama PT terdiri dari 3 suku kata dan tidak boleh mengandung kata asing. Kemudian, susunan pemegang saham wajib mengambil bagian sahamnya. PT memperoleh status badan hukum setelah mendaftar ke Kemenkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran. Suami istri yang mendirikan PT secara bersama-sama, namun belum memiliki perjanjian nikah harus memasukkan 1 orang sebagai pihak pemegang sahamnya. Kemudian PT wajib memiliki modal dasar yang berdasarkan sebagaimana kesepakatan pendiri perseroan, sedangkan untuk PT PMA modal dasarnya minimal sebesar 10 miliar rupiah. Yang terakhir, setoran modal minimal 25% dari modal dasar perusahaan. Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1942 tentang perkoperasian. Pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Dasar hukum dan tujuan koperasi. Dasar hukum koperasi. Dasar hukum koperasi yaitu Nomor 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. PP 17/1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. PP 9/1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Tujuan koperasi. Pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya, membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar, membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1942 tentang perkoperasian. Pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Dasar hukum dan tujuan koperasi. Dasar hukum koperasi. Dasar hukum koperasi yaitu Nomor 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. PP 17/1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. PP 9/1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Tujuan koperasi. Pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya, membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar, membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Pendirian Koperasi Pasal 1 Angka 24 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018
tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian mengatur pendiri adalah orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian koperasi. Jadi dapat disimpulkan yang dapat mendirikan koperasi adalah orang perorangan atau beberapa koperasi, tergantung apakah yang akan didirikan adalah koperasi primer atau koperasi sekunder. Syarat pendirian koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu pasal 6 sampai dengan 8 disebutkan bahwa persyaratan untuk pembentukan koperasi yaitu satu, persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk, yaitu apakah koperasi primer atau koperasi sekunder. Untuk persyaratan pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota. Untuk persyaratan pembentukan koperasi sekunder memerlukan minimal 3 koperasi yang telah berbadan hukum. 3 koperasi yang dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. 4. Untuk pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. 5. Memiliki anggaran dasar koperasi. Syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, yaitu koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Pendirian koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf A adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan hukum. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota. Modal sendiri dan kepentingan ekonomi yang sama. Pendirian koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf A adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan hukum. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.